Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 27 dan 28. Simeon datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil hari ini menceritakan bahwa ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, orang tua Yesus membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Saudara-saudari terkasih, Simeon melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Sebab aku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Orang tua Yesus heran
akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikannya. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa di Yerusalem. Perayaan ini dirayakan 40 hari setelah pesta Natal yang juga bertepatan dengan waktu pentahiran. Waktu 40 hari kita hitung dari tanggal 25 Desember sampai hari ini tanggal 2 Februari, tepat 40 hari. Santo Yusuf dan Bunda Maria membawa Yesus untuk dipersembahkan kepada Allah sesuai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat mengharuskan semua anak laki-laki sulung untuk dipersembahkan kepada Allah. Yusuf dan Bunda Maria datang ke bait Allah bukan dengan tangan kosong. Sebaliknya, mereka membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati untuk dipersembahkan kepada Allah. Apa yang mereka bawa merupakan ketentuan kurban tebusan bagi umat miskin. Artinya, keluarga ini bukan keluarga orang kaya, tetapi orang yang miskin. Namun, walaupun mereka masuk kategori orang miskin, mereka tetap taat kepada hukum Musa yang berasal dari Allah. Yusuf dan Maria tetap menyatakan rasa syukur dan terima kasih mereka kepada Allah yang telah memberikan buah hati. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita pun diajak Allah untuk memperbarui ketaatan kita kepada Allah dengan mengikuti teladan Santo Yusuf dan Bunda Maria. Bagi para suami istri, kita diingatkan akan komitmen dan janji kita kepada Allah untuk setia kepada pasangan sampai maut memisahkan. Dan sebagai umat Katolik, kita juga diingatkan akan janji baptis kita untuk setia kepada Allah dan menjauhkan segala bentuk kejahatan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kita belajar dari Maria dan Yusuf untuk mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Allah sebagai wujud syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Mereka tidak hanya mempersembahkan sepasang burung merpati atau sepasang burung tekukur, tetapi
mereka juga rela mempersembahkan diri, pikiran, hati, tenaga, dan waktu mereka kepada Allah. Maka, sebagai umat Katolik, kita bisa bertanya, apakah yang sudah kita persembahkan kepada Allah? Kita juga belajar dari Simeon dan Hana. Mereka adalah orang kudus yang mempersembahkan seluruh diri mereka kepada Allah. Artinya, apapun kondisi kita saat ini, kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Minimal, kita berdoa untuk kebaikan orang lain. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah sebagai wujud syukur dan terima kasih kita kepada Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Bunda Maria dan Bapak Yusuf, kami belajar taat kepada perintah-Mu yang membawa keselamatan. Kami juga belajar mempersembahkan diri kami sesuai dengan teladan Maria dan Yusuf maupun Simeon dan Hana. Semoga kami semakin setia dan rela berbagi dengan sesama. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.